akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sebulan lama kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, katakan salat subuh, maka Allah ganjar 70 kali salat fardu di luar Ramadan. Satu kali laksanakan salat sunnah saja, maka diganjar seperti salat fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ya ayyuhan nas, qad aghlakum syahrun 'azim, syahrun fi lailatin khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyaman faridah wa qiyama laylihi tatawwu'an wa man taqarraba fi bi khaslatin min khair kana kaman adda faridah fima siwa wa man adda faridah kana kaman adda 70 faridah fiman siwa. Saudaraku, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menghembuskan nafas di bulan suci yang kemarin kita laksanakan. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa pada siangnya dan malam pada bulan Ramadan kita sangat sedikit untuk mengoptimalkan ibadah. Saudaraku, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita hanya mengharap semoga puasa kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, zakat kita yang tak seberapa ini dapat menebus daripada dosa-dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ana falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan kita. Apa saja yang kita mohonkan kepadanya niscaya akan dikabulkan. Oleh sebab itu beruntunglah kita pagi yang cerah ini. Kita berduyun-duyun datang dari rumah-rumah kita menuju Surau Balerong yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan salat Idul Fitri berjamaah, mendengar khatib berkhutbah. Kemudian pada hari ini tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh dengan sukacita.
dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita tanamkan bulat-bulat dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kita bertekad juga memperbaiki hubungan sesama kita. Seyogyanya hablum minallah kita jaga, hablum minan nas pun kita jaga. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, maka baik keluarga kita, tetangga kita, sanak famili dan kerabat, mari kita perbaiki hubungan sesama kita dengan saling bermaaf-maafan setelah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu justru ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada tetanggaku seorang perempuan yang rajin qiyamul lail, rajin puasa, mengerjakan sedekah dan banyak kebajikan yang lain, tetapi dirinya rajin juga menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha hiya min ahlin nar." Nabi menjawab, perempuan itu sedikit pun tidak ada kebaikan baginya dan dia termasuk daripada salah seorang penghuni neraka. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah mengampuninya. Karena itu Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri daripada menyakiti tetangga dengan lisannya, dengan tangannya, dengan perbuatannya atau perkataannya. Rasulullah SAW bersabda, "La yarhamullahu man la yarhamun nas." Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia ini dengan keharmonisan, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, kedengkian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, prinsip dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Apa itu? Kita makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk tempat bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, sewajarnya kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah sebagai makhluk sosial, kita juga butuh sesama kita, terutama orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'azim." Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan hubungan kita kepada saudara kita. Jangan dipermasalahkan masalah di antara kita sampai berkepanjangan. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan.
pada akhirnya ketika kita mati, kita membutuhkan tetangga kita